Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Dakwah TV yang Allah muliakan, pagi hari ini kita sejenak bertafakur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentadaburi salah satu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap dengan tadabbur ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, di kalangan para ahlul ilmi, di kalangan para tabi'ut tabi'in, siapa yang tidak mengenal dengan seorang ulama yang bernama Abdullah ibnu Mubarak? Semua ulama dan ahlul ilmi mengenal Abdullah ibnu Mubarak dari zaman ke zaman hingga hari ini. Dan semuanya mengenang dengan tinta emas bagaimana perjalanan kehidupan Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama yang berguru dengan 4.000 ulama dan meriwayatkan dari 1.000 ulama ahli hadis. Dialah ahli fikih di zamannya, ahlul hadis di zamannya, tapi juga seorang ulama yang wara' luar biasa, zuhud luar biasa. Banyak kisah tentang Abdullah ibnu Mubarak yang menginspirasi para ahlul ilmi dan para thalabul ilmi. Tapi tahukah kita, di balik ketenaran Abdullah ibnu Mubarak ada sebuah kisah yang penting untuk kita cermati bersama, menjadi sebuah inspirasi kita bersama, bahwasanya dalam kehidupan ini kita perlu menjaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun dan dalam kondisi apapun. Abdullah ibnu Mubarak berarti beliau adalah anak atau putra dari Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak dilahirkan kira-kira tahun 118-an Hijriyah, termasuk daripada generasi tabi'ut tabi'in yang belajar banyak dari para tabi'in senior. Mubarak, ayah daripada Abdullah ibnu Mubarak ini, sebenarnya bukan orang hebat, bukan orang terpandang, juga bukan manusia yang memiliki ilmu sehingga dia mewarisi ilmu kepada anaknya, bukan. Tapi Mubarak adalah seorang budak yang datang dari negeri yang jauh. Mubarak adalah seorang budak yang diperjualbelikan, hingga datanglah sebuah kisah di mana suatu ketika Mubarak ini dipekerjakan di sebuah perkebunan dan dia bekerja dengan tuannya dengan penuh amanah. Suatu ketika sang tuan menginginkan Mubarak untuk menyajikan buah-buahan di kebunnya, yaitu buah delima. Karena sang tuan mengatakan, hari ini kita kedatangan tamu. Maka Mubarak pun mencari buah-buahan yang dimaksudkan oleh tuan, disiapkanlah beberapa buah. Maka sang tuan pun datang, menghampiri Mubarak dan mengambil buah-buahan yang sudah disiapkan. Kemudian tuannya ini mencicipi terlebih dahulu buah-buahan tersebut. Apakah buah-buahan ini layak untuk disajikan kepada para tamu-tamunya? Aneh ketika tuan ini mencicipi buah pertama. Buah delima pertama rasanya asam. Demikian pula buah delima yang kedua. Sampai buah delima yang ketiga. Hingga kemudian ia pun marah kepada Mubarak, penjaga kebun. Wahai Mubarak, mengapa engkau ambilkan untuk tamu-tamu kita ini buah-buahan yang justru rasanya asam, tidak manis? Padahal engkau bekerja selama ini sangat lama dengan aku. Apakah engkau tidak bisa membedakan mana buah yang manis atau mana yang buah siap untuk dimakan atau yang belum? Maka kemudian Abdullah ibnu Mubarak ini kemudian mengatakan, bahwasanya aku selama ini memang diberikan tugas olehmu, diberikan amanah untuk menjaga kebun. Tapi ketahuilah wahai Tuhan, aku selama ini hanya bertugas menjaga kebun saja. Aku tidak pernah mencicipi satupun buah delima yang ada di kebun ini. Maka inilah peristiwa yang membuat tuan dari Mubarak ini seolah-olah tidak percaya bahwasanya Mubarak selama ini menjaga kebun tapi tidak satu kali pun mencicipi
apa yang ada di dalam kebun tersebut. Sampai kemudian tuanya mengatakan, benarkah engkau tidak pernah mencicipi hasil kebun ini? Tidak pernah. Aku tidak pernah mencicipinya. Maka aku tidak tahu mana buah yang masam, mana buah yang manis. Karena engkau selama ini hanya menitipkan kepada aku untuk menjaga saja. Masya Allah. Dari sini kita bisa mengambil ibrah tentang bagaimana waroknya seorang budak di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waroknya seseorang ketika di hadapannya ada sesuatu yang memang bukan miliknya. Padahal bisa saja Mubarak ini mengambil beberapa buah-buah yang jatuh, kemudian memakannya, dan itu mungkin secara adat tidak masalah. Tapi dalam rangka menjaga dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka menjaga ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tinggalkan hal-hal yang menurutnya tidak baik dipandang di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nabi mengatakan dan menjanjikan sebuah perkara yang besar apabila kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan suatu perkara karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggantikannya. Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallah. Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggantikan dengan ma huwa khairun laka minhu, dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kau tinggalkan. Maka Abdullah ibn Mubarak meninggalkan buah delima untuk dimakan dan dia menjaganya, menjaga dirinya, menjaga kewaraannya, meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka lihatlah bagaimana Allah menganjar Abdullah ibn Mubarak. Mubarak kemudian dinikahkan oleh sang tuan dengan putrinya. Karena sang tuan ini menganggap tidak ada di masanya orang yang sewara Mubarak ini. Ini luar biasa, seorang budak tapi memiliki ketakwaan yang paripurna di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sang tuan pun mengangkat derajat budak Mubarak menjadi seorang yang merdeka. Sehingga kemudian Mubarak dinikahkan dengan putrinya. Sementara putrinya ini adalah seorang hafiz, seorang alim, ya, dan dia dijaga oleh ayahnya. Kemudian lahirlah dari pernikahan ini Abdullah ibn Mubarak. Lahirlah dari pernikahan ini ulama yang besar yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, seperti itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengganjar seseorang yang menjaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang syubhat. Bahkan hadis ini menyebutkan lan tada'a syai'an. Kalimat syai'an di sini yufidu lil am, sifatnya umum, tidak khusus. Artinya bukan segala sesuatu yang haram saja yang ditinggalkan akan diberikan oleh Allah gantinya dengan yang lebih baik. Tapi bisa jadi kita meninggalkan sesuatu perkara yang itu bukan perkara haram. Contoh, seseorang meninggalkan perkara kebaikan untuk kebaikan yang lebih besar. Ada seseorang yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah misalkan. Dia kumpulkan harta sebanyak mungkin. Tiba-tiba dia mendengar orang tuanya sakit, membutuhkan pertolongan, membutuhkan dirinya dan hartanya. Maka tentu lebih baik orang ini, anak ini, mendahulukan kedua orang tuanya. Maka ketika dia mendahulukan kedua orang tuanya, ini pun termasuk dalam hadis ini, yaitu dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Sehingga ikhwani fillah azani wa jazakumullah, pastikan bahwa diri kita ketika kita meninggalkan perkara itu harus karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang penuntut ilmu dengan kesibukannya sehari-hari terkadang banyak hal yang membuat dirinya terperosok ke dalam hal-hal yang mubah tapi berlebih-lebihan. Apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah dan berlebih-lebihan itu untuk perkara yang lebih baik, maka Allah akan siapkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Maka jangan pernah kita khawatir ketika kita menjaga Allah Tabaraka wa Ta'ala,
dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram, bahkan hal yang mubah sekalipun, karena Allah tabaraka wa taala, insyaallah Allah tabaraka wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik untuk diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Semoga hadis ini menginspirasi kita semuanya untuk tidak merasa berat meninggalkan sesuatu karena Allah tabaraka wa taala, karena kita yakin Allah tabaraka wa taala sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan itu lebih baik untuk kita. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.